Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-14 dari kitabuz zikri wad du'a, yaitu babut ta'awudzi min syarril fitani wa ghairiha. Bab tentang berlindung dari keburukan fitnah-fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu kadang-kadang maknanya sama dengan bahasa Indonesia, tapi yang sering beda. Beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kayak contohnya, orang sering ngomong tuh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, padahal maksud ayat itu bukan menfitnah orang. Yang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Orang kan sering artikan gitu ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah ya gangguan, petaka, apa saja yang ditimpakan kepada orang Islam itu asyaddu minal qatli, lebih perih, lebih pedih ketimbang pembunuhan, yakni perang, karena ayat itu berkenaan dengan perang. Nah, baik, kemudian yang akan kita pelajari adalah berlindung dari keburukan fitnah-fitnah. Fitnah di sini ya cobaan, petaka, atau apa saja yang semacam itulah. Nah, kita lihat hadisnya. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia katakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, nabi biasa mengatakan atau biasa berdoa dengan doa ini. Kapan? Enggak dijelaskan ya, kapan saja. Berarti kita boleh berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal kasal, pertama dari malas. Malas itu salah satu ya penyakit psikis kita. Malas mencari dunia, malas mencari pahala, malas mencari ampunan dari Allah, ya malas apa saja. Baik, kemudian saya contohkan ya. Misalnya ada 10 kios tuh di pinggir jalan. Itu yang bukanya paling pagi, yang muslim apa yang non muslim? Yang muslim siang-siangan biasanya. Nanti kalau ditanya, kok nggak buru-buru buka sih? Alah, dunia nggak usah terlalu dikejar. Biasanya begitu ya. Tapi senang kalau lihat duit, senang. Cuma dibilang dunia tidak usah terlalu dikejar. Dulu saya punya teman, ya malas, kerjaannya main, pada punya anaknya, paling ini aja kerjanya, mancing. Yuk kita ke pasar kayak usaha apa kayak. Mungkin karena sebagai teman dekat sering saya nasihati, capek juga kali. Dia bilang, aneh sih nggak usah terlalu, aneh sih nggak terlalu kejar dunia. Saya tanya, kalau nggak kejar dunia, kejar akhirat dong. Malam ente bangun sholat lail, enggak, baca Quran,
atau pagi-pagi sudah berbuat kebaikan, nolongin orang dan seterusnya. Enggak juga. Itu namanya bukan tidak mengejar dunia, tapi malas. Al-kasal. Nggak apa-apa ya. Pagi-pagi buka tokonya siang-siangan. Kenapa? Karena banyak berbuat baik pagi. Ya, baca Quran, zikir, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Nah, itu namanya bukan namanya tidak terlalu kejar dunia. Jadi seringkali kita ini rasionalisasi, mencari pembenaran untuk kelemahan diri kita sendiri. Islam mengajarkan kita tidak malas, bahkan Nabi mohon kepada Allah supaya dilindungi dari al-kasal. Kan dulu ada cerita orang Indonesia di Jepang di hotel bengong. Ditanya oleh pelayannya, "Anda sakit?" "Oh enggak." "Bener deh enggak sakit?" "Enggak." "Kalau sakit kami panggilkan dokter." "Enggak, saya enggak sakit." Walhasil apa itu? Berarti orang sana enggak biasa bengong. Kalau bengong itu berarti lagi sakit. Kalau kita emang hobinya bengong ya setidak-tidaknya kalau zaman dulu baca Quran gitu. Nah, jadi seringkali waktu kita buang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa ya? Karena malas. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Jadi kadang-kadang yang punya ajaran ini kita, tapi yang menjalankan orang lain. Gitu. Malas. Nyari pahala juga malas, nyari duit juga malas. Orang nyari duit kan nggak selalu buat dunia, kadang-kadang buat akhirat. Nyari duit buat apa? Membiayai anak-anak yatim, ngurus pesantren, musola dan sudah tuh. Nggak selalu untuk dunia, kadang-kadang kelihatannya cari dunia ternyata untuk akhirat. Kadang-kadang kelihatannya cari akhirat ternyata nyari dunia. Baik, walhasil apapun itu, kasal, malas itu adalah salah satu penyakit yang harus kita tinggalkan. Nah, salah satu caranya di samping berusaha, berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Yang kedua, wal haram, dan usia lanjut. Apa yang dimaksud dengan al haram atau usia lanjut di sini? Ya, maksudnya usia lanjut yang membuat orang lemah, termasuk ininya lemah, atau gampangnya pikun lah gitu. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi katakan hadis itu hasan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kamu beramal sebelum yang 7. Apa itu? Hal tantazirun illa faqran munsiyan. Bukankah kamu ini tidak menunggu kecuali kefakiran yang membuat orang lupa? Jadi fakir itu bisa bikin orang lupa, gelap mata. Nanti kita bahas. Lalu di hadis riwayat Tirmidzi tadi diantaranya waharoman dan usia lanjut itu. Au haroman mufnidan, usia lanjut yang membuat orang lemah termasuk pikirannya. Nah, kita berlindung kepada Allah biar nggak pikun. Apa caranya ini? Satu, berdoa. Yang kedua, jangan bengong. Bengong, malas itu bisa jadi pikun nanti. Ya baca Quran, berzikir, baca buku, beraktivitas, insya Allah nggak pikun. Yang bikin pikun diantara itu. Jadi istirahat itu sebenarnya bukan diam. Istirahat itu berganti dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Yang bikin kita pegel, bosan, capek itu kan kalau monoton. Tapi kalau gonta-ganti, bervariasi, nah itulah istirahat sebenarnya. Capek nih, mau istirahat ngapain? Mau main bola tuh kan, beraktivitas juga.
Jadi bukan berarti bengong. Kalau bengong bisa pikun nanti. Ya paling tidak untuk baca Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'tham wal maghram. Dosa, berlindung dari semua dosa atau hal-hal yang bisa membawa kita kepada suatu dosa. Kemudian wal maghram, dan hutang, kelilit hutang. Wa min fitnatil qabri, dan dari fitnah siksa, cobaan, petaka ketika dikubur. Nah, apa yang dimaksud dengan fitnah, cobaan ketika dikubur? Nah, itu fitnatil qabri, yakni pertanyaan mungkar dan nakir misalnya. Nah, kayak di hadis riwayat Ahmad tuh Nabi menjelaskan tentang gimana nanti kita dikubur. Ya, hadisnya agak panjang, ringkasnya begini. Ketika seseorang mau dipanggil oleh Allah, itu yang pertama datang penjemput nyawa. Di kata Rasul di riwayat Ahmad tadi, malaikat penjemput nyawa itu tinggal di madal basar, sejauh mata memandang. Nah, setelah itu kalau yang akan dijemput ini adalah roh yang beriman, bertakwa, yang datang adalah malaikat-malaikat dari sorga yang membawa hamparan dari sorga. Kemudian datanglah malakul maut. Begitu datang malakul maut, kalau orang itu orang yang beriman, bertakwa, ya, sambil mengatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Tidak sekejap kata Rasul, kemudian diambil oleh malakul maut tadi, dibungkus dengan tadi, kemudian dibawa ke langit. Ditanya, jadi dengan aroma yang wangi, itulah yang belum pernah tercium aroma itu di dunia itu. Ditanya oleh malaikat itu. Kemudian siapa? Fulan bin Fulan. Jadi disebut nama yang terbaik. Dibukakan pintu langit pertama dan seterusnya sampai langit ketujuh. Lalu Allah katakan, letakkan dia fi illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi. Wallahu alam itu apa yang dimaksud. Nah, kebalikannya, kalau yang mendustakan ayat-ayat Allah itu yang datang lebih dulu adalah para malaikat penjemput nyawa dari neraka yang hitam-hitam, membawa serbet dari neraka. Lalu malakul maut datang, suruh dia dengan kasar untuk keluar rohnya, lalu dijemput oleh para malaikat penjemput nyawa. Dibawa ke atas dengan bau yang sangat busuk. Kemudian setelah itu ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa? Fulan bin Fulan. Tidak dibukakan pintu. Ini yang di surah Al-A'raf ayat berapa itu? 40 itu Allah katakan la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Lalu Allah katakan letakkan dia di sijin, yakni diletakkan di sijin, itu tempat yang di bawah. Jadi penjara itu dalam bahasa Arab kan sijen. Kenapa dinamakan sijen? Karena penjara itu dari dulu sampai sekarang kayaknya, kalau di sana itu di bawah tanah, sijin. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk kembalikan ke jasadnya ketika dikubur. Kemudian datang dua malaikat tadi. Siapa dua malaikat itu? Kalau di Sahih Muslim itu hanya malakain, dua malaikat. Nanti di riwayat Tirmidzi dijelaskan yaitu Mungkar dan Nakir. Nah, kita berlindung pada Allah dari ini, yakni biar lulus nanti dalam menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir. Jadi yang akan membuat kita lulus ya keyakinan kita, amal kita, ibadah kita waktu di dunia. Kalau musyrik, nggak percaya dengan Allah,
nggak bisa nanti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, baik. Jadi Nabi ajarkan kita untuk berdoa tadi dari wa min fitnatil qabri, fitnah kubur yakni adalah pertanyaan mungkar dan nakir tadi. Lalu wa min fitnatin nar, dan dari fitnah atau siksa di neraka. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, fitnah kubur, wa adabil qabri, siksa kubur supaya nggak bisa jawab dicambuk. Wa min fitnatin nar, dari fitnah neraka, dari azab neraka, wa adzabin nar, dan dari siksa neraka. Dia ada fitnah, azab, yakni ada petaka, cobaan dan azab di neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, dan dari keburukan fitnah atau cobaan kekayaan. Jadi kaya dan miskin itu sebetulnya, kaya dan fakir itu ujian dari Allah. Nah, semuanya ada sisi buruknya. Itu apa? Sisi buruk kaya. Kaya bisa membuat orang melampaui batas. Kalau di hadis Tirmidzi yang tadi saya singgung tuh, hal tantawirun illa faqran munsiyan au ghinan mutghiyan. Bukankah kamu tidak menunggu kecuali kefakiran yang membuat orang lupa? Dari kaya dan fakir ini ada hal-hal yang membuat dia lupa. Apa? Banyak. Di antaranya dia menjadi hina. Hasad terhadap orang yang kaya. Oh, sama-sama usaha saya jatuh, dia maju. Oh, dia pakai dukun itu, dia pakai ini, padahal enggak. Hasad aja. Hasad itu kan tidak suka melihat orang lain maju, nggak senang lihat orang lain senang, itu hasad. Kalau syimtah, senang lihat orang lain susah, jadi mirip tuh. Syamata atau syimtah, senang lihat orang lain susah, nyukurin. Nah, dua-duanya ini dilarang tuh, penyakit hati. Baik, jadi di antara keburukan kaya, sisi negatif dari dari miskin. Sisi negatif dari miskin adalah membuat seseorang menjadi hasad. Lalu wattadzallulu lahu kahasadil ghina wattadzalluli lahu, lalu merasa rendah, melakukan hal-hal yang hina, yang bisa menodai bima yatadannasu bihi 'irduh, yang membuat kehormatannya ternoda, wayang salimu bidinu, keberagamaannya juga begitu. Ini sisi buruknya. Jadi dari kaya diuji dengan fakir. Nah, ini harus kita ingat. Jangan lantas menjadi hasad terhadap yang berhasil. Yang kedua, jangan kemudian menjadi hina. Artinya yang kita lakukan ternyata menodai kehormatan kita, menodai juga keberagamaan kita. Ya, kalau seorang mukmin itu kata Rasul, kuat dicoba apapun. Ajabal li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semua baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Apa itu? Kalau dapat kebaikan dia bersyukur. Fakana khairallah, itu yang lebih baik untuknya. Wa idza asabahu syarrun, kalau dapat yang buruk sabar. Fakana khairallah, itu lebih baik untuknya. Tuh kan, mudah dibicarakan itu. Tapi dalam prakteknya seringkali tidak kuat kita menghadapi cobaan tadi, baik cobaan kaya dan miskin. Kaya juga cobaan. Kita ini enggak, kalau saya dapat duit atau dapat duit 10 miliar, buat apa coba? Buat blok 1 miliar, bangun masjid, buat ini itu ya, pasti pikirannya begitu. Begitu dapat juga belum tentu. bukan bangun masjid, nyumbang musola, fakir miskin, yatim disantuni, belum tentu. Maka yang benar ini ya, dapat 10 miliar bagi-bagi aja ya, dan ngelamun lagi. Ngelamun lagi. Jadi kaya dan fakir itu sesungguhnya cobaan dari Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan atau sisi negatif dari
kefakiran, dari kaya dan fakir. Wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dari fitnah cobaan petaka kekayaan dan berlindung kepada engkau dari petaka cobaan kefakiran. Jadi kalau fakir membuat kita tadi kaya. Kaya kalau di hadis riwayat Tirmidzi au ghinan mutaghiyan, atau kaya yang membuat orang melampaui batas. Ketika dikasih kaya itu sombong. Biasanya begitu. Sombong itu apa saja bisa jadi sebab. Orang dari nol, dia berusaha sukses, sombong penyakitnya diantaranya. Tapi yang kuat enggak. Ini adalah dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Jadi itu yang sadar. Baik, jadi ketika dikasih kaya yang banyak sombong. Siapa lagi orang yang sombong? Berilmu bisa sombong. Kita belajar agama ini bukan buat sombong-sombongan lagi, buat apa? Kalau buat sombong-sombongan, buat banyak-banyakan hafalannya. Lo sih masih ini, guru lo tuh ilmunya masih cetek segini tuh kan. Ternyata nggak karena Allah ya. Belajar ilmu ternyata bukan karena Allah. Bisa begitu alim jadi sombong. Dulu waktu ke pesantren niatnya saya pengen belajar Islam untuk saya laksanakan, saya ajarkan ke keluarga, ke tetangga, teman-teman. Begitu makin pinter, nggak mau lagi. Tadinya baru tamat dari pesantren mah tuh, Ustaz, nih ajarin kami sekeluarga sholat, baca Iqra, Ustaz. Oh iya, ntar cari waktu kita bisa. Begitu sudah mulai lain lagi. Oh maaf nih, nyuruh Ferry aja deh, suruh gantiin saya. Padahal dia bisa, dia ada waktu. Kenapa? Karena dilihat niatnya sudah lain. Diundang di musola yang kecil, padahal dia sempat, dia bisa. Oh nggak bisa, ntar badal saya saja. Kalau masjidnya besar yang datang seabrek-abrek baru mau. Kan jadi sombong. Terus ada orang tanya apa saja dia bisa jadi sombong. Orang dibutuhkan orang itu juga bisa menjadi sombong dan seterusnya lah. Jadi walhasil apa saja bisa membuat orang jadi sombong. Nah itu salah satu sisi negatif dari al-ghina. Kaya itu cukup, kaya tapi tetap tawadhu, itu baru nih ya. Baru tetap tawadhu. Baik, kemudian lanjutannya wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari al-masih dajjal. Kok dapat gelar Al-Masih? Isa juga Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Ya, tapi beda maknanya. Kalau Nabi Isa alaihissalam Al-Masih dalam arti yang dimuliakan. Al-Masih. Nah, masah itu asalnya kan menyentuh. Dia ngartikan karena dulu orang kalau dinobatkan jadi pemimpin, jadi pembesar, diurap dengan misik gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mengartikan itu Al-Masih dalam arti tadi itu yang mulia. Tapi Dajjal Al-Masih dihapus, maksudnya matanya dihapus. Jadi Dajjal itu a'waru ainil yumna. Jadi di hadis-hadis itu jelas dari sahih. Dajjal itu buta matanya yang kanan. Jadi bukan bermata satu, bukan. Buta matanya, berarti matanya berapa itu? Dua, cuma yang kanan buta. A'waru ainil yumna. Wah, kalau udah bicara Dajjal ya, berapa orang interpretasikan macam-macam ya. Dulu ada yang katakan Dajjal itu komunis karena datang dari sana kan, yang pertama menerapkan itu kan Uni Soviet waktu itu tuh, komunis. Ada lagi Dajjal itu itu satu sistem, satu ini bukan pribadi, yaitu Freemasonry, gerakan Yahudi di bawah tanah. Yahudi kan punya underground movement, yaitu Freemasonry dari zaman dulu, yang orang Arab katakan Al-Masuniyah. Nah itu lambangnya kan mata satu dan seterusnya. Ya ada yang katakan itu, saya bilang itu kan sebuah interpretasi.
Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau hadisnya benar, hadisnya itu syabun. Nabi katakan Dajjal itu seorang pemuda, syab. Berarti bukan sistem, bukan. Oh, Ustaz nggak percaya dengan Freemasonry. Oh, ente belum lahir saya suka baca buku tentang Freemasonry ini lagi apa. Tetapi mengartikan Dajjal dengan Freemasonry tar dulu dong. Tuh si belakang hari. Oh itu Syekh Baba, tempat kan lagi rame-rame Syekh Baba. Udah meninggal Syekh Baba. Jadi tidak seperti yang ada di dalam hadis. Yang lebih tepat Dajjal ya Dajjal itu seperti yang dijelaskan. Yang ada sih mungkin ya sifatnya kayak Dajjal. Nah itu banyak tuh. Kayak orang mak-mak Betawi kalau lagi marah ya, Ji ya. Lo dasar lo Dajjal juje mak juje lo. Udah Dajjal juje mak juje. Maksudnya Dajjal Ya'juj wa Ma'juj juje mak juje. Jadi ada orang-orang yang sifatnya kayak Dajjal. Sebab Dajjal yang dijelaskan oleh Rasul ya seperti yang ada di hadis-hadis tadi. Saya lanjutkan. Kemudian Allahumma ghsil anni khotoya. Ya Allah cucilah dariku dosa-dosaku. Bima itsal jiwal barat dengan air salju dan embun. Kalau di doa iftitah itu kan maksudnya bil ma'i watsalji wal barat. Dengan air salju dan embun. Wa naqqi qalbi, bersihkan hatiku minal khotoya, dari dosa-dosa, kama naqaita thawbal abyadha, sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih minad danas, dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Nah ini salah satu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ulangi lagi. Ini kalau mau hafal memang ini dipraktekkan. Praktekkan kita pakai untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung Engkau dari malas. Wal haram, usia lanjut yang membuat kita pikun, membuat kita jadi perilakunya jadi tidak baik gitu. Wa a'udzubika min wal haram wal ma'sami wal maghram, dosa dan hutang. Wa min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Wa adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatin nar, dan dari fitnah neraka. Wa adzabin nar, dan dari siksa neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, dan dari keburukan fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqri, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari al-masih dajjal. Allahumma ghsil anni khotoya, ya Allah cucilah dariku dosa-dosaku bima itsal jiwal barat, dengan air salju dan embun. Wa naqqi qalbi, dan bersihkan hatiku minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas, semana engkau bersihkan kain yang putih, pakaian yang putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotoya, dan jauhkan antara aku dan dosa-dosaku kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Baik, bab berikutnya. Bab ta'abudi minal ajzi wal kasali wa ghairi. Bab berlindung kepada Allah dari al-ajzi. Al-ajzi itu lemah, nggak punya semangat, nggak punya tekad, ya. Ajizun, lemah. Etos kerjanya juga ya lemah gitu. Ibadah juga lemah. Kita kan maunya begitu ya. Maunya tuh pahala banyak tanpa berbuat baik gitu. Nah, semua juga mau begitu ya. Pahalanya banyak tanpa banyak beribadah. Dosanya diampuni tanpa bertaubat. Duitnya banyak tanpa berusaha. Semua juga mau kayak begitu ya. Males, nggak punya keberanian, lemah. Tapi dosanya diampuni oleh Allah. Pahalanya banyak, duitnya banyak.
kita diperintahkan berlindung dari hal seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wal jubni, nah itu mirip juga jubnun. Jubnun itu apa ya? Bacul. Orang kadang kita lihat, bukan ngadu jago, dosa itu. Kadang kita lihat ayam jago berantem. Kalau dia kalah tuh, ngelihat musuhnya dari jauh dia udah, nah itu bacul kan. Udah apa? Iya, udah kecut duluan, bener pengecut, kecut. Ya, udah. Nah ini penyakit psikis. Nah, orang nyari dunia juga biasa, pasti suka kadang beruntung kadang, tapi jangan jangan kemudian kena penyakit al-jubnu. Urusan akhirat kita biar sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, namanya manusia juga pasti pernah melakukan dosa. Jangan begitu melakukan dosa lalu putus asa. La taqnatu jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh juga. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi al-jubnu, kecut duluan. Ya, dosa gue banyak, mana diampuni oleh Allah, nggak boleh. Jadi atau usaha bangkrut mulu, deh nggak usah usaha. Gimana namanya hidup? Orang tua dulu bilang gitu ya, mulut masih mau makan ya tangannya mesti bergerak gitu, kakinya mesti bergerak. Jadi nggak boleh punya al-jubn. Wal haram, dan usia lanjut tadi. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepada engkau dari siksa kubur. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah cobaan hidup dan mati. Cobaan hidup dan mati. Nah, apa itu fitnatul mahya? Fitnah dalam hidup, ya kadang dikasih umur panjang oleh Allah, tapi hanya mengikuti syahwatnya saja. Itu fitnatul mahya, fitnah cobaan ketika hidup. Jadi kita berlindung pada Allah, apalagi kalau sampai mati juga dalam keadaan su'ul khatimah. Nah itu fitnatul mahya. Fitnatul mamat, cobaan ketika mati. Ini kalau para ulama mengartikan yakni qablal maut, menjelang mati. Menjelang mati itu kan ketika kita sebentar lagi sampai ke garis finish. Nah, jangan sampai kalah di sini. Gimana ketika mau sampai garis finish? Ya, kita mesti ingat itu pesan Rasul. Man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu yang kita pegang. Dan kadang ada yang kasih nasihat, bisa saja nanti digoda oleh syaitan begini begitu, ya itu mungkin. Sebab Nabi katakan ya'ti syaitan ahadakum inda kulli syai'. Syaitan itu mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Lagi bengong-bengong dia datang. Apalagi ketika kita mau mati tadi, mau mendekati garis finish, lagi bengong-bengong datang. Kata Rasul, dia tanya, man khalaqak? Ayo, siapa yang ciptakan dirimu? Dalam berpikir tadi kita jawab Allah. Ditanya lagi sama setan, man khalaqallah? Lalu siapa yang ciptakan Allah? Nah, itu dari syaitan. Nabi katakan fal yasta'idz billah wal yantahi. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dan stop, berhenti. Nggak bakal bisa kita memikirkan tentang zat Allah. Maka Nabi juga perintahkan tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Semua yang terlintas di benak kita, Allahu bi khilafi dzalik. Allah beda dengan yang ada di pikiran kita. Maka kita disuruh tafakkur, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpikir tentang ciptaan Allah, nanti buahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan seterusnya. Baik, nah kemudian apalagi ketika mau mati nanti. Jadi tidak mustahil kalau syaitan menggoda kita.
Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup, fitnah mati, yakni qoblal maut. Begitu menjelang mati, jangan sampai tergoda oleh setan. Gimana caranya? Ya satu, banyak berzikir pada Allah. Nih yang terutama nih, akidah kita bersihkan. Masih hidup nih udah dikit-dikit dukun. Yang dipercaya yang begitu-begitu, ntar giliran mau mati yang diingat bukan Allah nanti. Banyak juga di antara kita zikirnya la ilaha illallah. Benar, karena la ilaha itu tajdidul iman, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaruilah, segarkan kembali iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah, tapi masih melakukan kemusyrikan. Nauzubillah. Nah, ini harus kita jaga. Kalau kita biasa mentauhidkan Allah, insyaallah mau mati pun yang kita ingat Allah. Itu mengatakan la ilaha illallah. Baik, kemudian selanjutnya fitnatil mahya wal mamat. Saya tambahkan satu hadis lagi, yaitu babut ta'awudzi min su'il qada. Bab berlindung dari qada yang buruk, keputusan Allah buat kita yang buruk, wadarakis syiqa wa ghairi, dan didapati oleh kecelakaan, kesialan dan seterusnya. Dasarnya hadis ini hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW yata'awwadzu min jahdil bala. Rasul itu berbiasa berlindung dari jahdil bala. Apa itu jahdil bala? Bala yang berat itu, yang seseorang diuji dengan ujian yang berat sampai dia pengen mati. Nah, itu jahdil bala. Kita berlindung pada Allah, jangan diuji dengan hal yang seperti itu, takutnya kita nggak kuat itu. Jadi sampai ada orang pengen mati itu karena tadi. Kemudian ada juga yang katakan diantaranya judul bala itu qillatul mal. Itu Ibnu Umar yang katakan itu. Miskin wa kathratil ayal, keluarganya banyak miskin, juga judil bala. Kalau nggak kuat kita sampai putus asa nanti. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Kemudian lanjutannya wadarakis syiqa, didapati oleh kecelakaan atau kesialan. Jadi pertama, kemudian wasu'il qada Allah yang buruk, ketentuan Allah yang buruk. Su'ul qada itu kalau kata Imam Nawawi adalah fayadkhulu fiha su'ul qada'i fid din wad dunya wal badan. Nah, jadi meliputi keputusan Allah, qada Allah yang buruk, baik berkenaan dengan agama, dunia dan badan kita, wal mal, harta, wal ahl dan keluarga. Baik. Nah, kadang-kadang itu terjadi di akhir hayat. Di naudzubillah ini, kayak begitu mau mati kasih jatuh oleh Allah, nggak kuat. Ada juga yang keluarganya tadi. Kemudian naudzubillah keberagamaannya lagi, din. Nah, kita berlindung pada Allah dari itu. Wasyamatatil a'da, dan berlindung dari syamatah, yang iri dengki yang tadi sudah saya bahas. Syamatah artinya kedengkian dalam arti senang lihat orang lain susah. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada disyukurin oleh musuh. Musuh kita siapa? Ya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang-orang kafir, orang munafik senang kalau kita ditimpa petaka atau mendapatkan keburukan. Baik, saya ulangi lagi. Jadi doanya Rasul berlindung. Bagaimana cara berlindung? Ya a'udzubillah min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Baik, sampai dengan hadis ini insyaallah akan datang nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau masalah-masalah lain yang mau ditanyakan yang saya bisa, silakan. Tafadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda khusus atau umum sebelum orang itu akan meninggal, Ustaz? Kita itu 40 hari, 30 hari, seminggu atau 3 hari. Ya. Hadis yang sahih yang menjelaskan itu yang saya tahu tidak ada. Jadi karena ada orang yang itu ibarat daun udah jatuh dari pohon selama 40 hari, hadisnya mana yang sahih? Bahkan di hadis riwayat Tirmidzi yang tadi saya katakan hal tantadirun illa faqran munsian, itu diantaranya au mautan mujahizan, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba. Jadi ada kalanya orang ya karena dia sakit-sakitan, daripada dia merasa lah, cuma dia tetap nggak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah, dia nggak tahu. Ada juga yang tiba-tiba kan, segar bugar, bercanda, tahu-tahu kaget semua, si fulan meninggal, kemarin baru bercanda sama saya. Nah, itu jadi kadang-kadang kematian datang dengan tiba-tiba. Kadang-kadang ada tanda-tandanya. Kadang-kadang ada yang sakit-sakitan tapi Allah kasih umur panjang. Ya itu rahasia Allah. Kalau soal kematian tadi cuma bisa memperkirakan gitu ya. Kalau sakit-sakitan umurnya nggak panjang, dia belum tentu. Satu jiwa tidak tahu tuh, apa yang akan dilakukan besok. Di negeri mana dia mau mati juga tidak tahu, bi ayyi ardin tamut. Baik, saya kira begitu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ji. Perbedaan antara al-masih tadi kan sudah jelas perbedaan. Oh, beda. Bisa al-masih dan Betul. Cuma itu al-masih dajjal ini dan pengertiannya apa di situ? Masih tadi dihapus, dibutakan tadi. Al-masih yakni al-mamsuh, yang dihapus yakni yang dibutakan matanya. Al-masih dajjal. Dajjal secara luar al-kadzab itu, kang bohong benar itu. Ad-dajjal. Yang dimuliakan. Tuh kalau nggak salah, kalau bahasa Ibrani apa, Mesiah kalau nggak salah itu. Lalu Mesias itu Yunani kalau nggak salah. Kemudian orang Barat sekarang sebut Kristus gitu kan, Kristus. Nah itu dari kata tadi al-Masih. Maka agama Kristen kalau itu diambil dari kata itu kan, dari Kristus, dari Christianity agamanya. Nah dalam bahasa Arab al-Masihiyah, orang Kristen, al-Masihi itu diambil dari kata al-Masih tadi. Jadi biasa sebenarnya satu kata anonim, lawannya lagi maknanya. Contohnya apa? Qur'un. Kalau di Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai itu beriddah atau menunggu dengan diri mereka selama 3 quru. Qur'un itu lafadz mustarok, anonim. Bisa haidun, bisa juga tuhurun, suci atau haid. Nah terus gimana ini yang dimaksud apa tadi? Itu Aisyah yang jelaskan, al-qur'u at-tuhuru. Qur'un di situ dalam arti suci. Jadi itu contoh lafadz mustarok yang ada dalam Al-Qur'an. Ya betul. Sebenarnya yang berarti miladiyah itu kelahiran Isa. Miladiyah itu kan kelahiran, ini kelahiran ngitungnya tahun 1 kelahiran Isa, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Jadi miladiyah. Kayak orang Jawa punya tahun Saka. Ya bukan hanya Jawa ya Pak, Saka. Tahun Saka itu nggak tahu dihitungnya dari semenjak kapan, 1, 2, 3. Masih ini yang tahu mungkin. Nah kemudian
perhitungannya kalau nggak salah matahari dulunya. Lalu oleh Sultan Agung hitungan tahunnya itu dilanjutkan gitu kalau nggak salah, kemudian tapi dirubah jadi Komariah. Maka orang Jawa kenal Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut. Nah itu di situnya itu Sultan Agung. Lalu ditetapkan bahwa Abugi tahun Alif, nah, 1 Muharramnya Rebu Wage. Tapi memang cerdas, Sultan Agung cerdas. Tapi dia bukan astronom kan. Dia nggak tahu bahwa setiap tahun itu bergesernya berapa jam, dia nggak tahu. Maka lama-lama ya berubah. Nah sekarang yang masih pegang itu orang Lebaran sekarang dia 3 hari lagi, kadang-kadang 2 hari lagi, karena pakai perhitungan itu tadi Abuge, Asopon, Dal Tuge, tahun Dal, Sabtu pagi dan seterusnya. Nah kalau kita berdasarkan Komariah dan dihitung dari Rasul Hijrah. Di Hijriah jadi tahun 1, tahun 2 dan seterusnya. Tapi nggak hafal kan tanggal berapa sekarang? Kan mikir dulu kan kita. Kalau tanggal miladiah kan hafal semuanya. Tanggal berapa deh? Iya tanggal sekian. Tahu. Ya silakan. Ya Pontor jangan. Betul. Ya. Setahu saya baca buku Nggak apa-apa silakan. bahasa beliau itu menggunakan bahasa Arabik yang nanti tulisannya ke bahasa Arab. Panggilan Allah di masa Nabi Isa itu apakah sama dengan nama panggilan Allah di bahasa Arab? Walaupun sama gitu. Ya. Gini. Nabi Isa Ibrani dong bahasanya. Bukan bahasa Arab. Yang bahasanya Arab itu sebetulnya kayak Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail. Kabilah Jurhum. Jadi dari keluarga istrinya. Karena di hadis Bukhari itu Nabi katakan wa ta'allamal arabiyyata minhum. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, dari keluarga istrinya. Kalau dia ngambil bahasa ibunya Kipti, Siti Hajar Kipti, Nabi Ibrahim ya Ibrani. Jadi beda. Cuma sebutannya apa saya tidak tahu dalam bahasa Ibraninya tadi, saya nggak tahu. Cuma memang mirip ya. Kayak tuh yang saya contohkan Eli lama sabakhtani. Eli lama sabakhtani. Bahasa Arabnya ilahi lima sabaqtani. Kan mirip ya? Mirip, cuma qaf jadi kha tuh. Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.